Siapa yang nggak pernah baca novel? Ketika kita jenuh akan rutinitas monoton kita biasanya memilih membaca buku untuk menurunkan tingkat stres. Dan salah satu buku yang paling diminati oleh beberapa pembaca ialah buku novel, karena isinya lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Pada abad ke-11, novel pertama di dunia lahir dari seorang tangan wanita Jepang. Ia adalah Murasaki Shikibu. Here you're looking at the oldest illustrated Genji book in the world, the character called Ukifune. She is receiving a letter from one of her lovers who is accusing her of being unfaithful. She does not know how to reply. Next to the image is actually the content of the letter. In the second room of the exhibition, you're going to see a lot of portraits or portrait icons of the author of the tale, Murasaki Shikibu. Murasaki Shikibu membuat sebuah mahakarya terbesar pada zamannya, yaitu karya sastra klasik yang bercerita tentang keluarga kekaisaran Jepang, yaitu The Tale of Genji. Hingga sekarang novel telah banyak mempengaruhi hidup kita. Bagaimana tidak? Novel sudah banyak menginspirasi tindak tanduk manusia, mulai dari film Laskar Pelangi yang diadopsi dari novel dengan judul yang sama. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya. Lagu Magic Shop buatan BTS yang diadopsi dari novel Into the Magic hingga pembunuhan John Lennon yang terinspirasi oleh sebuah novel fiksi. Stephen Lynn at Roosevelt Hospital in New York City say Lennon was shot and killed at about 11 o'clock last night. Perkenalkan, Mark David Chapman. Dia adalah seorang pembunuh, vokalis band terkenal sepanjang masa, John Lennon from the Beatles. Chapman menembak Lennon di luar gedung apartemen The Dakota, New York, Amerika Serikat pada 8 Desember 1980. Chapman merupakan seorang penggemar The Beatles dan ia menghabiskan kesehariannya menjadi seorang security di apartemen tersebut. Sekitar pukul 23.00, Lennon dan Yoko Ono, istrinya, kembali ke apartemen mereka sehabis mereka rekaman, dan Chapman berhasil menembak dengan pistol ke arah tubuh Lennon sebanyak 5 buah peluru. 2 peluru menembus punggung, 2 peluru menembus bahu, dan 1 lagi meleset. Selepas itu, Chapman tidak berlari. Chapman hanya berdiam diri di TKP dan membaca buku Catcher in the Rye, karya J.D. Salinger. Dan buku ini disebut-sebut menginspirasi tindakan Chapman. Kok bisa novel yang ceritanya fiksi bisa menginspirasi orang untuk membunuh? Ternyata ada sebuah studi dari Emory University di Georgia, Amerika Serikat pada tahun 2013 yang berjudul Short and Long-Term Effects of a Novel on Connectivity in the Brain. Penelitian ini dilakukan kepada 19 orang yang rentan usianya 19 hingga 27 tahun. Selama 19 hari mereka diminta untuk membaca Pompeii, sebuah novel thriller berlatar belakang sejarah Romawi kuno. Kesimpulan hasilnya adalah ada rangsangan motorik ketika membaca buku Pompeii seiring berjalannya cerita, dan pada puncaknya terjadi klimaks atau volcano erupts pada hari ke-7. Dan juga ada konektivitas meningkat di daerah sulcus pusat otak yang bertanggung jawab untuk keterampilan sensorik dan motorik. Peneliti juga menyimpulkan bahwa hanya dengan membaca plot yang mendebarkan bisa membuat pikiran mereka seolah-olah akan melalui peristiwa tersebut. Nah, banyak kemungkinan yang bisa terjadi pada kehidupan Chapman. Ia terlarut akan keemosian dan kefrustasian Holden Caulfield, seorang remaja yang menjadi tokoh utama di The Catcher in the Rye, dan juga didukung oleh ketidaksehatan mental yang dimiliki oleh Chapman yang membuat ia bisa melakukan hal seperti itu. Namun terlepas daripada itu, buku ini dinobatkan menjadi salah satu dari 100 buku terbaik sepanjang masa versi majalah Time. Dan aku membaca buku ini merasa tidak apa-apa, santai-santai saja. Karena walaupun buku ini diisi dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak senonoh, tapi buku ini juga ada sisi baiknya, yaitu Holden Caulfield yang menyelesaikan berbagai permasalahan yang dimilikinya, yang pasti menyelesaikan dengan cara remaja yang agak sedikit bandel. Itu saja dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe pada channel ini Gelas Kosong, dan tetap kosong di hadapan ilmu.